warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah menganugerahkan nikmat karunia yang tidak terbatas, terutama karunia atau nikmat yang berupa kita senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang diberikan nikmat berupa ketaatan, beribadah kepada Allah. Kalau soal dunia itu semuanya dikasih oleh Allah. Semua kebutuhan hidup makhluk, bukan hanya manusia ya. Semua yang bernyawa diberi kebutuhan hidupnya atau rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi kecuali Allah pasti berikan rizkinya. Jadi kalau soal rizki, kebutuhan hidup, semua makhluk pasti diberi oleh Allah ya. Sebab Allah itu menciptakan makhluk, Allah bertanggung jawab ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau soal rezeki, kebutuhan semua dikasih, pasti itu. Tapi kalau masalah iman, masalah hidayah, tidak semua dikasih ya. Makanya kita bersyukur ya, kita oleh Allah dikasih hidayah, iman ya. Ini sungguh nikmat yang sangat besar sekali. Juga kita tidak melihat atau tidak memandang bahwa yang namanya nikmat itu hanya berupa benda ya, atau materi atau harta. Tapi nikmat yang paling utama adalah nikmat hidayah ya. Ya, harta itu rezeki itu juga nikmat, tapi nikmat yang derajatnya rendah ya. Yang derajatnya tinggi adalah nikmat hidayah. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat-sahabatnya, kepada ahli baitnya, dan kepada para penerus perjuangannya yang istiqomah, para pengikutnya yang menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan ridhonya kepada hambanya ya, bagi hamba-hamba yang mau bersyukur.
Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, innallaha la yardha alal abdi idza aklalta wa idza syariba syurbata fahamidallah. Sesungguhnya Allah benar-benar ridho kepada seorang hamba yang apabila dia makan satu makanan, minum satu minuman, kemudian dia memuji Allah. Ini kan pelajaran TK ya. Pelajaran TK. Kalau makan memuji Allah, alhamdulillah. Minum memuji Allah. Ya. Tapi ternyata kata Rasulullah kalau itu dilakukan, innallaha la yardha. Allah betul-betul ridho. Ya, padahal ridho Allah itulah tujuan hidup kita, ya kan? Ternyata untuk mencapai ridho Allah itu tidak ribet ya, tidak sulit ya. Cukup dengan bersyukur kepada Allah, ketika makan bersyukur, ketika minum bersyukur, ketika apapun kita bersyukur, itu sudah menjadikan seseorang itu diridhoi oleh Allah. Jadi walaupun cuma ilmu dasar ya yang kita pelajari di TK ya, tapi kalau itu diamalkan ternyata ya, sebab yang namanya ilmu itu yang penting itu diamalkan ya. Walaupun ilmunya ndaki tahu ndaki Bu ya, mendalam ya, mendetail gitu. Kalau belajar tentang tauhid sampai mendetail ya, sampai tasawuf macam-macam ya. Tapi kalau disodori duit matanya masih, disodori tambang masih malah jadi rebutan ya kan, malah jadi organisasinya hancur ya. Seperti tetangga kita ya, tetangga sebelah kita ya, sebelah Muhammadiyah maksudnya. Ya kan. Awis kalau soal ngaji belajar itu ndake kitabnya yang dibaca macam-macam ya. Tapi disodori duit masih ya. Maka yang terpenting itu sebetulnya diamalkan ya. Untuk apa ilmu sampai mendalam ya. Tapi yang dasar-dasar malah dilanggar, yang dilupakan ya. Termasuk juga ilmu selain ilmu syar'i ya. Selain ilmu syar'i, ilmu yang kita pelajari dulu waktu di tingkat dasar ya. Seperti kita dulu belajar kan, kalau hutan itu ditebangi, digunduli, nanti apa yang akan terjadi? Ya, kan itu dulu pelajaran SD Bu ya. Tapi karena nggak diamalkan ya, dilanggar ya memang akhirnya betul terjadi. Jadi intinya saya mengajak marilah ya, walaupun yang tingkat-tingkat dasar ilmu itu, tapi itu betul-betul diamalkan, itu lebih bermanfaat daripada mendalam-dalam, mendaki-daki, tapi malah ternyata pelaksanaannya atau pengamalannya nol brutul. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan amanah yang diberikan, kita akan melanjutkan sirah ya. Kalau kemarin kita sudah membahas masa remaja Rasulullah ya. Di mana masa remaja Rasulullah beliau lalui dengan penuh, kalau orang sekarang penuh dinamika ya. Pada usia 12 tahun beliau sudah langsung dididik dengan pendidikan praktek langsung, jiwa entrepreneur ya. Jiwa wira usaha. Rasulullah umur 12 tahun langsung diajak berdagang oleh pamannya jauh sekali sampai ke negeri Syam.
dan itu membekas sekali pengalaman itu. Dan setelah itu Rasulullah akhirnya bukan hanya sekali itu saja, akhirnya Rasulullah sering ya, sehingga hanya dalam waktu beberapa tahun Rasulullah sudah menjadi seorang pedagang yang ulung, yang luar biasa ya. Kemudian kemarin juga kita sampaikan bahwa Rasulullah di masa remajanya beliau sering menggembala kambing ya. Bahkan beliau banggakan itu ketika beliau sudah dewasa, sudah jadi nabi, sering diungkap atau sering diingatkan ya, disampaikan bahwa dulu saya menggembala kambing ya. Ini tujuannya juga untuk menularkan semangat kepada yang muda-muda. Makanya Rasulullah ketika sudah jadi nabi, sudah dewasa, kehidupan beliau ketika masa muda yaitu ketika beliau menggembala kambing, sering beliau ceritakan ya, sering beliau sampaikan terutama kepada yang muda-muda ya. Jadi memang kehidupan remaja beliau itu sangat dinamis ya, penuh dengan liku-liku, terutama dalam hal ini adalah pendidikan langsung karakter ya, karakter entrepreneur, karakter wirausaha, karakter bertahan hidup yang luar biasa ini menempa beliau menjadi seorang pemuda yang luar biasa ya. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu ketika usia 25 tahun beliau sudah menjadi seorang pribadi yang sempurna, yang sempurna akhlaknya, sempurna kepribadiannya ya. Walaupun tentu waktu itu beliau belum mengenal Islam ya, karena memang belum diangkat menjadi nabi. Ketika usia 25 tahun beliau, kita semuanya sudah sering mendengar Pak Bu ya, beliau melewati satu fase yang penting dalam kehidupan beliau, yaitu beliau menikah dengan siapa Bu? Dengan Khadijah. Nah, pernikahan beliau dengan Khadijah ini memang sesuatu yang sangat urgen atau sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita pelajari, karena di sana mengandung satu uswah, teladan yang sangat besar sekali. Dan ini juga menarik juga ya, bukan hanya bagi kita umat Islam, tapi juga untuk orang lain. Orang lain yang saya maksud siapa? Tentu selain Islam ya, yaitu orang apa Bu? Orang apa Pak? Orang kafir. Orang kafir itu juga sebagian mempelajari Islam ya. Orang kafir itu mempelajari Islam, tapi mempelajarinya bukan untuk diyakini, bukan untuk diamalkan, tetapi untuk justru sebaliknya, untuk mencari kesalahannya atau mencari celah-celah untuk menjatuhkan Islam ya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi. Mereka berusaha memadamkan cahaya Allah, maksudnya memadamkan agama Allah. Jadi akan selalu ada pihak-pihak atau orang-orang yang ingin memadamkan agama Allah, tetapi Allah justru sebaliknya, dengan usaha mereka untuk memadamkan agama Allah, Allah justru akan mutimmu nurihi, akan menyempurnakan cahayanya. Makanya kan banyak itu Pak Bu ya, sekarang orang-orang yang dulunya membenci Islam, mempelajari Islam untuk tujuan tidak baik ya, tapi ternyata setelah mendalami justru malah mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam Islam. Akhirnya dia malah berbalik, malah masuk Islam ya. Ada itu beberapa orang
yang dulunya aktivis ya, pendeta, pastor ya, ketika mereka mendalami Islam, akhirnya mereka malah justru berbalik, malah akhirnya masuk Islam karena mereka mempelajari, mendalami ya. Apalagi sekarang adanya media sosial ya. Jadi intinya banyak orang kafir yang memang mempelajari Islam tapi tujuannya untuk melemahkan Islam. Istilahnya kalau bidang yang mereka pelajari itu namanya orientalisme. Orientalisme itu mempelajari budaya timur ya. Oriental itu artinya timur. Karena kita ini kan oleh orang barat, oleh orang kafir dianggap orang timur. Sehingga budaya kita di orang-orang barat itu, orang kafir dikenal sebagai orient. Nah, mempelajari budaya timur itu namanya orientalis. Nah, mereka mempelajari Islam, ya, mempelajari sejarah Islam, mempelajari Al-Quran, dan di dalam mempelajari Islamnya itu mereka sangat serius sekali, sangat sungguh-sungguh. Sampai ilmu mereka tentang Islam kadang sangat mendalam. Tapi karena memang sejak awal niatnya jelek ya akhirnya tertutup hatinya ya. Saking mendalamnya mereka mempelajari Islam itu sampai ada orang yang mempelajari bahasa Arab ya, dengan tujuan untuk mempelajari Islam dan untuk melemahkan Islam, sampai dia menulis sebuah karya yang sangat berguna sekali akhirnya bagi umat Islam. Tapi mereka ketika mengarang itu, nulis itu tujuannya justru untuk mencari kelemahan Islam. Ada, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah belajar bahasa Arab itu ada kamus yang sering digunakan pelajar-pelajar Islam, santri-santri itu ya, namanya kamus Al-Munjid. Itu kalau di pesantren Gontor itu pakai itu ya. Saya dulu waktu di Ngruki juga pakai itu ya, kamus Al-Munjid namanya. Itu yang ngarang namanya Louis Makluf, itu orang Kristen ya. Nah, dia saking mendalamnya mempelajari Islam, tapi niatnya tadi untuk mencari kelemahan Islam, untuk nantinya gimana celah untuk melemahkan ya. Kalau Islam tidak mungkin ada kelemahannya ya, cuman mencari celah bagaimana cara melemahkan Islam. Ada yang lebih hebat lagi, bagaimana seriusnya orang kafir di dalam mempelajari Islam ya. Ada satu tim yang mempelajari khusus mencari hadis ya. Kemudian mereka supaya mudah mempelajari hadis, mereka membuat sebuah buku indeks hadis. Indeks hadis itu kalau mau cari hadis yang lafadznya seperti ini, nanti hadis ini tertulis di Sahih Bukhari nomor berapa, di Sahih Muslim nomor berapa, di Sunan Abu Dawud nomor berapa. Pokoknya kalau mencari satu hadis di kitab apa saja hadis itu disebut, di situ langsung bisa dicari. Ya. Kalau sekarang sudah ada HP, penak ya. Kalau zaman dulu kan belum ada. Jadi kalau orang mau mencari sebuah hadis ini tertulis di mana saja sumbernya. Ya. Mereka buat sebuah indeks ya, yang akhirnya menjadi sebuah buku namanya Mu'jamul Kabir li Al-Fadil Ahadis ya. Indeks untuk mencari sumber hadis-hadis ini nanti disebutkan dalam kitab apa saja, tinggal mencari di kitab itu. Misalnya hadis Tolabul Ilmi Faridotun ala Kulli Muslim, ini hadis ini kalau dicari di kitab induknya kitab apa saja, oh di Sahih Muslim nomor sekian, di Sahih Bukhari nomor sekian, misalnya gitu ya. Itu yang ngarang orang Kristen ya, satu tim.
Tapi akhirnya buku itu malah justru berguna bagi orang Islam ya. Akhirnya buku itu malah berguna bagi orang Islam ya. Karena memudahkan orang untuk mencari sumber hadis itu ya. Ini dari semua yang saya sebutkan ini menunjukkan betapa orang kafir itu sangat serius, sangat sungguh-sungguh di dalam mempelajari Islam, tapi tujuannya apa tadi Pak? Mencari kelemahan atau mencari celah bagaimana cara melemahkan orang Islam ya, melemahkan agamanya, maksudnya melemahkan imannya ya. Tapi ternyata justru malah menjadikan orang Islam semakin kuat ya. Wallahu mutimmu nuri, mereka ingin memadamkan cahaya Allah tapi justru Allah malah menyempurnakan cahayanya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah punya rencana, maka rencana Allah itulah yang paling baik. Artinya mereka punya rencana jahat tapi justru malah menjadikan agama Allah semakin sempurna, semakin tinggi ya. Termasuk mereka ingin menjatuhkan kredibilitas Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mempelajari sejarah, tapi tujuannya mencari celah untuk menjatuhkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kredibilitas beliau, nama baik beliau, ya, citra beliau itu rusak. Nah, makanya ditonjolkan sisi-sisi yang kira-kira bisa untuk menjelekkan Rasulullah. Salah satunya itu tadi ya, mereka menemukan celah untuk menjelekkan Rasulullah dengan apa yang dicantumkan dalam sejarah bahwa Rasulullah menikahi Khadijah itu ketika beliau berusia 25 tahun sementara Khadijah 40 tahun ya. Dan disebutkan bahwa Khadijah radhiyallahu anha itu adalah seorang pengusaha yang paling sukses, yang paling kaya di kota Makkah waktu itu. Nah, mereka orang kafir itu menemukan celah, wah ini kesempatan, ada celah untuk menjelekkan Rasulullah gitu ya. Bahkan kemarin ada salah seorang calon wakil gubernur ketika pemilu pilkada ya di Jakarta, yang karena mungkin mendengar narasi-narasi atau apa yang dia dengar dari orang-orang kafir orientalis tadi yang menjelek-jelekkan Rasulullah, menyebut katanya pemuda pengangguran menikahi janda kaya gitu ya. Yang dimaksud pemuda pengangguran menikahi janda kaya, yang dia maksud itu siapa? Rasulullah. Jadi dia termakan oleh propagandanya orang-orang kafir, orang orientalis tadi untuk menjelekkan, menjatuhkan nama baik Rasulullah. Sebab kalau orang sudah nama baik Rasulullah mereka dianggap rusak, artinya Rasulullah dianggap jelek, akhirnya tentu imannya pasti rusak ya kan. Kalau sudah menganggap Rasulullah ini melakukan sesuatu yang bersifat tidak baik, tercela ya, tentu akhirnya kita mau berobat ke dokter, terapi kan nomor satu kita harus yakin ya, percaya kepada yang mau ngobati kita ya. Kalau kita mau berobat ke dokter tapi sudah punya pandangan negatif kepada, tidak mungkin akan sembuh ya kan. Harus percaya 100% ya kan, berharap 100%. Nah, maka kalau kita ingin menjadi iman kita sempurna ya kepada Rasulullah, kita harus sempurna sikap kita, betul-betul mengagungkan, betul-betul semua yang dari Rasulullah itu baik. Semua yang dia katakan Rasul itu benar. Semua yang dicontohkan Rasulullah itu ada maslahat, ada kebaikan. Harus seperti itu sikap kita ya.
Nah, tapi orang kafir ingin tadi supaya menjatuhkan kredibilitas atau citra Rasulullah di hadapan manusia. Salah satunya tadi ya dengan mendiskreditkan atau menjelek-jelekkan Rasulullah melalui mengungkap peristiwa-peristiwa yang dialami Rasulullah ketika beliau masih hidup. Salah satunya tadi. Nanti banyak ya, termasuk yang paling menjadi sasaran itu kehidupan Rasulullah dalam pernikahannya atau dalam rumah tangganya ya. Nah, yang pertama menikah dengan Khadijah ini para ulama sepakat beliau menikah di usia 25 tahun. Tapi kalau usia Khadijah memang para ulama berbeda pendapat ya. Tapi ada dua saja, ada yang mengatakan 35, ada yang mengatakan 40 tahun. Tapi bahwa beliau Khadijah waktu itu adalah seorang pengusaha yang sangat kaya, itu semuanya sepakat ya. Jadi awal mula Khadijah tertarik kepada Rasulullah. Jadi ini yang tertarik dulu malah Khadijahnya. Khadijahnya dulu yang tertarik dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah beberapa kali membawa dagangan beliau. Karena beliau Khadijah punya dagangan banyak, ya banyak orang yang membawa dagangan beliau kemana-mana ya. Maka beberapa kali Rasulullah membawa dagangan beliau, terutama ke negeri Syam. Ya. Dan ternyata Rasulullah kan ketika membawa dagangan tentu tidak sendiri ya, bersama rombongan, kafilah kalau dulu ya. Nah, ternyata ada seorang yang bersama Rasulullah, selalu bersama Rasulullah, juga membawa dagangan Rasulullah, namanya Maisarah. Maisarah ini perlu saya luruskan, Maisarah itu laki-laki ya, walaupun namanya Maisarah. Jangan, kan dulu waktu kita belajar tarikh kan diceritakan gitu Pak ya. Ini kalau dikiranya Maisarah perempuan terus, wah gimana ya Nabi Muhammad berdua perjalanan jauh dengan seorang wanita Maisarah. Enggak, Maisarah itu laki-laki. Maisarah itu laki-laki. Memang orang Arab itu kadang-kadang namanya ada yang kalau di Indonesia itu perempuan ya. Padahal itu laki-laki, seperti Salamah ya. Salamah itu kalau sahabat Rasulullah ada Salamah itu laki-laki. Nah, jadi Maisarah ini selalu bersama Rasulullah dalam rombongan dagang itu ya. Nah, nanti setelah itu selesai pulang, hitung-hitungan ternyata hasil dagangan Rasulullah, keuntungan yang dibawa itu jauh lebih besar dari rombongan-rombongan atau pedagang-pedagang yang lain. Maka Khadijah otomatis penasaran kan, kok kalau yang dibawa Muhammad ini selalu keuntungannya berlipat. Akhirnya dia ingin tahu, penasaran, akhirnya tanya kepada Maisarah itu. Oleh Maisarah diceritakanlah bahwa faktor atau penyebab kesuksesan dagang Rasulullah itu karena beliau ini menjunjung tinggi kejujuran. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi akhlak ya, melayani pembeli dengan sebaik mungkin, dengan sikap semanis mungkin ya, kalau bahasa kita dengan sikap manis menghadapi pembeli ya, kata-katanya sopan, kata-katanya halus, tidak pernah menyakiti ya. Nah, ini semua diceritakan oleh Maisarah kepada kepada Khadijah. Akhirnya Khadijah pun tertarik. Jadi Khadijah tertarik kepada Rasulullah bukan karena ketampanannya. Memang Rasulullah manusia paling tampan. Ada yang bertanya, Rasulullah dengan Nabi Yusuf itu mana lebih tampan?
Sebagian ulama mengatakan lebih tampan Rasulullah. Iya. Maka Rasulullah itu dikatakan sebagai ahsanul khulqi wal khuluqi, sebaik-baik khulqi ciptaan, maksudnya bentuk ya, dan sebaik-baik khuluq artinya perangai. Jadi sudah orangnya bentuk wajah bentuk badannya juga paling bagus, paling tampan, perangainya, akhlaknya juga paling baik. Ini Rasulullah. Tapi faktor utama Khadijah tertarik bukan itunya, yaitu akhlaknya tadi. Makanya Khadijah terus sharing dengan seorang sahabatnya yang bernama Nafisah. Kalau ini perempuan ya, Nafisah perempuan. Sharinglah, saya tertarik dengan Muhammad itu, akhlaknya begini-begini. Ya sudah Mbak, kalau memang jenengan tertarik ya sudah, maju aja gitu kalau bahasa sekarang ya. Ya saya kurang pede. Bagaimana saya seorang janda yang umurnya 40, sementara Muhammad pemuda, apalagi sangat tampan, apa kira-kira dia mau? Udah Mbak, tenang aja, nanti saya yang ngatur katanya, kata Nafisah. Iya. Ya tadinya Khadijah agak kurang pede ya, tentunya namanya juga dari sisi usia jauh, apalagi dalam sejarah itu Khadijah sudah menjanda yang kedua kali. Dia punya anak 2 kali juga tapi meninggal semua. Ya, jadi janda punya anak 2 tapi anaknya meninggal ya. Akhirnya Nafisah pun menemui Rasulullah, menemui Muhammad SAW. Ya. Begini Muhammad, ini Mbak Khadijah. Dia kemarin sharing kepada saya, dia sangat tertarik kepada kamu. Tapi yang satu-satu yang menjadikan dia tertarik bukan karena ketampananmu, tapi karena budi pekerti akhlakmu. Ya, kira-kira kamu gimana? Mau ndak kalau orang Arab kan nggak seperti kita Pak ya, orang Arab itu tokleh ya, nggak pakai bahasa basi gitu. Jadi langsung aja. Ya sekarang kamu pikirkan dulu aja, nanti pekan depan saya minta jawabannya gitu. Akhirnya Rasulullah pun jika tidak memutuskan sendiri. Kalau secara pribadi setelah dipikir-pikir, secara pribadi saya juga mau. Cuman saya kan punya orang tua pengganti, yaitu Abu Thalib ya, pamannya. Maka Rasulullah bermusyawarah dengan pamannya ya. Akhirnya pamannya pun setuju ya. Setelah pamannya setuju, baru kemudian Rasulullah secara resmi melamar dengan diantar oleh keluarganya, terutama pamannya Abu Thalib. Maka terjadilah pernikahan yang sangat diberkahi Allah. Dalam keadaan Khadijah menjadi seorang yang sangat kaya raya ya, dan pernikahannya dengan mas kawin 20 ekor onta betina yang babon ya, yang belum pernah melahirkan ya. Jadi kalau dikatakan tadi ada calon gubernur yang mengatakan ya, pemuda pengangguran, itu salah besar ya. Rasulullah waktu itu sudah jadi seorang pedagang yang sukses, terbukti dari apa? Mas kawinnya saja 20 ekor onta ya. Kalau dijadikan rupiah sekarang kira-kira berapa itu? Iya. Kalau taruhlah 1 ekor onta 30 juta ya, berarti berapa? Kali 20, 600 juta ya.
Memang kalau di dalam Al-Quran itu mas kawin itu ya, atau mahar, atau kalau istilah Al-Quran itu mata ya, mataun ya, itu memang ya sesuatu yang berharga ya. Sehingga kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna, tidak halal bagi kamu meminta mengambil apa yang sudah kamu berikan gitu. Maksudnya mas kawin tidak boleh, mas kawin diambil kembali itu tidak boleh, itu sudah jadi hak istri. Nah dari situ kan berarti menunjukkan secara tersirat bahwa mas kawin itu sesuatu yang bernilai, sehingga sampai ada ayat dilarang kamu mengambil kembali. Tentunya kalau mengambil kembali itu berarti sesuatu yang bernilai. Jadi kalau menurut Al-Quran itu mas kawin itu ya sesuatu yang bernilai, maksudnya bernilai ya berharga lah, mahal gitu. Kan tidak mungkin mas kawinnya seperangkat alat sholat terus diminta lagi, tidak mungkin ya. Padahal dalam Al-Quran dikatakan tidak halal bagimu mengambil kembali mahar yang sudah kamu berikan. Dalam surat Al-Baqarah kan begitu ya, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Artinya ada ayat yang menegaskan tidak halal kamu mengambil mas kawin yang sudah kamu berikan. Ini menunjukkan bahwa mas kawin itu sesuatu yang berharga, sehingga ada kemungkinan diminta kembali gitu ya. Makanya kalau tradisi di tempat kita di Indonesia ini memang tradisi yang ya baik sih ya, karena kan kata Rasulullah SAW, aktarul nisa'i barokatan aisaruhunna mahron. Kata Rasulullah, wanita yang paling berkah itu wanita yang maharnya paling sedikit. Berarti wanita Indonesia insya Allah wanita yang sangat berkah. Kenapa? Karena maharnya iya. Dulu di zaman Umar bin Khattab itu karena tradisinya di sana jor-joran ya. Kalau mas kawin itu wah bermewah-mewah ya. Maka Umar bin Khattab waktu itu mau membatasi, sebab kalau mas kawinnya jor-joran seperti itu kasihan pemuda-pemuda yang nggak punya duit. Akhirnya Umar bin Khattab salah waktu jadi khalifah mengumumkan sebuah keputusan ya, keputusan presiden, kepres, keputusan khalifah ya, membatasi mas kawin tidak boleh lebih boleh ya paling rendah segini gitu ya. Tapi diprotes begitu diumumkan keputusan itu oleh Umar bin Khattab sendiri. Di belakang ada seorang wanita yang ngacung. Wahai khalifah, kenapa engkau membatasi sesuatu yang oleh Allah bebaskan? Oleh Allah kan dibebaskan mas kawin ya, berapapun atas persetujuan atau atas permintaan si wanita, Allah bebaskan. Kenapa engkau membatasi? Diprotes seperti itu, Umar bin Khattab langsung membatalkan keputusannya yang baru diumumkan. Karena membantahnya pakai ilmu ya, pakai ilmu menggunakan menyebutkan dalil ayat Al-Quran ya. Akhirnya kata Rasulullah, shadaqatil mar'atu wa khoto'i Umar, wanita itu benar, Umar salah. Jadi pemimpin yang luar biasa Umar bin Khattab itu ya, ngaku salah langsung, Umar salah, wanita itu benar. Kira-kira ada nggak pemimpin sekarang yang seperti itu? Wis jelas-jelas salah ya. Penggundulan hutan itu ya mereka sendiri ya, yang memberi izin untuk penggundulan hutan itu. Yus nggak mau ngaku salah itu.
Masih mencari kambing hitam gitu ya. Jelas mereka itu yang salah itu. Wong hutan itu dibabat habis itu karena izin dari mereka ya kan. Kalau nggak diterbitkan izin kan nggak mungkin gitu Mbak. Tapi tetap aja ya. Les sana kemari alasan. Tapi Umar bin Khattab langsung. Umar salah, wanita itu benar. Akhirnya dibatalkan keputusannya. Ini masalah mahar ya. Jadi kembali Khadijah dinikahi Rasulullah, maharnya 20 ekor unta. Senilai kalau sekarang sekitar 600 juta. Ya. Dan ini perkawinan yang sangat berkah ya. Dari perkawinan mereka Allah menganugerahkan 6 anak ya. 6 anak. Yang pertama laki-laki namanya Qasim ya. Itu lahir 1 tahun setelah pernikahannya. Kemudian hanya berusia kurang dari 1 tahun Qasim ini meninggal. Lalu lahir anak yang kedua diberi nama Zainab ya. Kemudian tidak berapa lama lagi lahir anak ketiga yang bernama Ruqayyah. Kemudian lahir lagi anak yang keempat yang diberi nama Ummu Kulthum. Kemudian lahir lagi anak kelima laki-laki diberi nama Abdullah seperti nama kakeknya ya, Abdullah. Tapi qadarullah belum sampai 2 tahun Abdullah ini wafat ya. Kemudian lahir anak yang kelima diberi nama Fatimah. Jadi Fatimah itu ragil ya dari Khadijah. Nah nanti beberapa tahun kemudian setelah Rasulullah di Madinah ya, yaitu tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah menikah dengan seorang wanita dari Mesir namanya Maryam al-Qibti. Itu kemudian dikaruniai satu lagi anak laki-laki yang diberi nama Ibrahim. Itu pun baru 1 tahun setengah meninggal. Jadi anak laki-laki Rasulullah itu ketiga-tiganya ya, 2 dari Khadijah, 1 dari Maryam al-Qibti, semuanya meninggal ketika masih kecil. Yang sampai dewasa, sampai berkeluarga, sampai punya anak itu yang perempuan ya. Itu pun semuanya meninggal sebelum Rasulullah meninggal kecuali Fatimah. Jadi Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah ini semuanya meninggal ketika Rasulullah masih hidup ya. Yaitu ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah ya. Yang sampai Rasulullah wafat masih hidup cuma Fatimah. Itu pun Fatimah 4 bulan setelah Rasulullah wafat, kemudian Fatimah menyusul. Jadi memang kata Rasulullah SAW, asyaddun nasi balaan al-anbiya thummal amthal thummal amthal. Seberat-berat ujian, cobaan itu para nabi. Kemudian orang yang seperti mereka, kemudian orang yang seperti mereka. Maka kehidupan Nabi itu juga kehidupan yang penuh ujian. Salah satu ujiannya adalah tadi keluarga ya, di mana Rasulullah keluarganya diwafatkan oleh Allah sebelum beliau wafat. Ini ujian. Apalagi nanti perjalanan rumah tangga mereka juga penuh lika-liku ya. Nanti insya Allah kita akan ceritakan bagaimana kehidupan anak-anak atau putra-putri Rasulullah yang penuh lika-liku, penuh pelajaran berharga bagi kita ya. Nah, jadi itu kemudian Khadijah wafat pada tahun ke-10 kenabian. Nah, sedikit ya, kalau tadi disebutkan Khadijah itu dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan dia seorang wanita yang sangat kaya dan sangat cantik
walaupun sudah 40 tahun tapi sangat cantik sekali. Dan sebelumnya sudah puluhan orang ingin menikahi beliau, tapi beliau selalu tolak. Jadi dalam keadaan sangat sempurna ya, sudah kaya, orangnya sangat dermawan, suka membantu orang, dan sangat cantik sekali Khadijah ya. Tapi ketika wafat, Khadijah ini ketika wafat tahun ke-10 kenabian ya, diceritakan dalam sejarah itu dalam keadaan badannya habis tinggal tulang karena sakit akibat pemboikotan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Badannya habis, hartanya pun habis ya. Berbanding terbalik ketika dinikahi Rasulullah, dinikahi dalam keadaan kaya, sangat cantik, tapi meninggal dalam keadaan hartanya habis, badannya pun habis. Untuk apa dihabiskan itu? Semuanya untuk perjuangan ya. Mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Harta beliau habis karena di tahun ke-7 kenabian sampai tahun 10 kenabian, 3 tahun itu kaum muslimin diboikot. Tidak boleh berhubungan dengan orang lain, tidak boleh berjual beli dengan orang lain, tidak boleh tegur sapa dengan orang lain. Mereka diusir, akhirnya tinggal di pinggiran kota di sebuah lembah namanya Syi'ib. Itu 3 tahun kaum muslimin betul-betul menderita ya, sampai disitulah harta Khadijah habis untuk menutupi kebutuhan kaum muslimin yang sedang diboikot kafir ya. Nanti kita akan pelajari juga tentang pemboikotan itu ya. Itu peristiwa penting dalam sejarah perjalanan dakwah Rasulullah, bahwa Rasulullah dan para sahabat pernah diboikot. Nah, gara-gara diboikot itulah harta Khadijah habis untuk menutupi kebutuhan kaum muslimin. Badannya pun habis. Sehingga Allah sering menitip salam kepada Jibril untuk Khadijah. Jibril ketika datang menemui Rasulullah, ya Rasulullah, sampaikan salam dari Allah untuk Khadijah. Ini luar biasa ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan masih ada waktu 7 menit ya. Ini 7.53, berarti masih ada waktu 7 menit. Barangkali ada yang mau bertanya. Oke, monggo Pak Jamal. Ngaten Pak, ini masalah keimanan saya. Ketika istri-istri itu meninggal, nanti di akhirat itu suaminya siapa? Seperti misalnya terangkan Ummu Khadijah itu kan menikah beberapa kali, dan terakhir adalah Rasulullah sebagai suaminya. Kemudian dengan yang lain, janda-janda yang lain itu juga termasuk istri-istri misalnya Nabi Sulaiman yang ratusan itu. Yaitu kita sebagai pertanyaan bentuk teologi, artinya ada ilmunya nanti di akhirat itu di antara banyak suami itu istrinya ini yang mana gitu. Mungkin itu saja Pak. Ya, jadi kalau meninggal dalam keadaan masih statusnya istri atau suami, maka itu tidak perlu dipertanyakan, karena nanti di akhirat juga akan dipertemukan kembali dan menjadi suami istri kembali. Kalau meninggal masih dalam keadaan statusnya suami istri. Persoalannya kalau meninggal kemudian nikah lagi. Ini gimana? Ya ini perlu diketahui juga, karena ini kan pertanyaan juga yang selalu menghantui pikiran kita kan gitu ya. Ya,
Maka memang tidak ada penjelasan secara tegas langsung dari Rasulullah, ya, tidak ada. Tetapi dari para sahabat atau dari kaum salaf itu ada. Tentunya para sahabat kaum salaf itu juga ketika menyampaikan sesuatu, kita husnudzon mereka juga mendapat ilmu itu dari Rasulullah, ya. Maka karena para sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas, ketika ditanya masalah itu, ada seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, wahai Abdullah bin Abbas, ya, suami saya udah meninggal terus saya nikah lagi, ya. Nah, nanti di akhirat itu siapa yang jadi suami saya? Apakah suami saya yang pertama sudah meninggal atau suami yang kedua? Maka kata Abdullah bin Abbas, nanti yang akan menjadi suami kamu adalah siapa yang kamu paling berbakti kepadanya, ya. Siapa yang kamu betul-betul sungguh-sungguh di dalam berbuat baik kepadanya, dalam melayaninya. Kan kadang-kadang beda Pak ya, pelayanannya kadang beda antara suami pertama dengan suami kedua, kadang-kadang pelayanannya beda, ya. Maka kata Abdullah bin Abbas, yang paling kamu berbuat baik kepadanya, yang paling kamu pelayaninya kepadanya lebih baik, ya. Jadi itu ya yang paling baik perlakuan istri kepada beberapa suaminya tadi, kalau mungkin sempat menikah beberapa kali, ya. Makanya ini juga menjadi motivasi ya, supaya wanita atau istri itu selama suaminya masih hidup dijaga ya, dilayani dengan baik ya, diperlakukan dengan baik, karena siapa tahu nanti harus ganti, dia meninggal terus harus ganti yang lain, maka yang paling baik itulah yang maten nggih Pak, jawabannya praktis. Enten malih monggo Pak Sladi. Untuk keturunan Rasulullah itu, untuk yang di zaman itu para Habib itu ada, karena banyak yang membantah bahwa Habib-Habib yang dari Yaman itu palsu. Oh, okay. Itu kan narasi dibangun karena mungkin politik. Iya. Karena Anies Baswedan dari Yaman, akhirnya seolah-olah orang Yaman itu dirusak paling jahat, dinyatakan penjajah dan sebagainya di sana. Mohon keterangan supaya nanti rame tahu itu bagaimana kok Yaman yang begitu bagus baik kok kadang dinarasikan yang paling jelek begitu. Itu Pak. Ya, memang kalau keturunan Rasulullah yang ada itu kan berarti keturunan cuma dari pihak atau jalur anak perempuan, yaitu Fatimah. Karena cucu-cucu Rasulullah itu juga sama, meninggalnya ketika masih kecil-kecil. Cucu Rasulullah dari Fatimah yang meninggal, yang sampai dewasa sampai berketurunan itu cuma 2, Hasan dan Husain, yaitu putra dari Fatimah. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis sahih selalu berpesan untuk menjaga ahli baitnya, untuk berbuat baik, untuk menghormati, memuliakan ahlul baitnya. Nah, maka kata para ulama, ahlul bait itu ya salah satunya keturunan Rasulullah itu. Ini menunjukkan bahwa keturunan Rasulullah itu akan selalu terjaga, karena Rasulullah memerintahkan supaya memuliakan, menghormati ahlul baitnya, yaitu keturunannya. Ini menunjukkan bahwa keturunannya akan selalu terjaga, akan selalu ada, ya. Sehingga memang ini didukung oleh orang-orang Arab yang memang sangat menjaga nasab, ya. Ya sebetulnya dulu kita orang Jawa juga menjaga nasab Pak. Kalau kita baca manuskrip ya, kita baca catatan-catatan lama dari Babat tanah Jawi ya, ternyata orang Jawa ini dulu keturunannya adalah keturunan siapa? Aji Soko ya. Aji Soko yang Honocoroko itu loh Pak ya, itu kan nenek moyang orang Jawa. Ternyata keturunannya Aji Soko itu di atasnya ada namanya Prabu Sarkil. Prabu Sarkil terus ke atas sampai ke Ngismangil.
Ismat. Itu catatan dari Raden Ngabei Ronggo Warsito. Ya. Yang nama aslinya Ki Ageng Burhanuddin. Ki Ageng Burhanuddin, gelarnya Raden Ngabei Ronggo Warsito. Itu catatannya seperti itu. Ya. Saya mendengar ini dari Ustadz Salim gitu ya. Ustadz Salim yang langsung membaca naskah-naskah kuno itu. Kembali, berarti keturunan Rasulullah memang akan ada sampai hari kiamat dan bisa diketahui. Ya, karena memang mereka punya bukti silsilah. Bukti silsilah. Maka kalau kita berkunjung ke seorang Habib, ya, itu biasanya di rumahnya ada silsilah itu. Ya, bin terus sampai ke atas. Ya. Nah, persoalan yang sekarang terjadi, keturunan-keturunan Rasulullah yang tersebar di Indonesia ini yang biasanya gelarnya Habib, itu memang jalurnya dari Yaman, karena mereka dulu nenek moyangnya datang ke Indonesia dari Yaman. Nah, keturunan Nabi yang jalur dari Yaman ini dulu induknya itu namanya Ubaidillah. Ya, Ubaidillah. Kemudian ayahnya namanya Isa. Ya, Isa Al-Muhajir. Isa bin Ahmad Al-Muhajir. Isa bin Ahmad. Kalau Isa bin Ahmad Al-Muhajirnya ini semua tidak ada keraguan bahwa dia memang keturunan Rasulullah. Karena dulu dia aslinya dari Baghdad terus pindah ke Yaman. Karena ada satu huru-hara sehingga pindah ke Yaman. Di Yaman ini dia menurunkan anak cucu ya, dan salah sebagiannya menyebar ke Indonesia yang punya gelar Habib-Habib itu. Nah, cuma akhir-akhir ini ada yang meragukan atau membantah bahwa Ubaidillah yang menjadi cikal bakal dari para habaib itu, para habib yang tersebar di Indonesia itu katanya bukan anak atau bukan keturunan dari Isa bin Ahmad Al-Muhajir. Jadi dibantah, oh enggak, ini Ubaidillah ini bukan keturunan dari Isa bin Ahmad Al-Muhajir. Lalu mereka menunjukkan bukti-bukti, misalnya ada kerancuan, ada macam-macam yang katanya dalam nasab ya. Jadi mereka meragukannya atau membatalkannya dari sisi Ubaidillah ini. Nah, Ubaidillah ini yang mereka batalkan nasabnya bersambung kepada Isa ya. Inilah yang karena Ubaidillah ini adalah Ubaidillah bin Ali sehingga keturunannya disebut Ba'alawi ya. Ba'alawi itu keturunan Ali. Ubaidillah bin Ali ini ya. Nah, ini yang diragukan, yang dibatalkan, yang dianggap sekarang nasabnya itu dikatakan tidak nyambung sampai ke Isa bin Ahmad Al-Muhajir. Ya, lalu mereka mengajukan beberapa alasan, mungkin ada kejanggalan macam-macam katanya gitu ya. Ya, tetapi memang menurut analisa dari sebagian sebagian tokoh-tokoh, memang mereka membatalkan nasib habaib yang ada di Indonesia itu memang ada agenda-agenda untuk ya tadi agenda politik ya, agenda politik untuk menjatuhkan klan atau keturunan Yaman ya. Padahal kalau dilihat di dalam sejarah, bukti-bukti sejarah, dulu ulama-ulama besar Indonesia juga menghormati, mengagungkan dan meyakini bahwa memang Ba'alawi atau Habib-Habib ini memang keturunan Rasulullah. Buktinya kiai-kiai besar Indonesia itu dulu sebagian guru-gurunya juga para Habib ya, para Habib ya. Nah, cuman memang tadi karena ada agenda dan kebetulan juga perilaku para habaib itu juga ada sebagian yang memang bertolak belakang dengan ajaran Islam, yang memanfaatkan penghormatan manusia kepada mereka dimanfaatkan untuk mengeruk atau mendapatkan
keuntungan materi itu memang ada sebagian Habib-habib itu ya. Memang ada juga Habib-habib tapi perilakunya jelek, itu ada ya. Ya, ada. Nah, tapi kan tidak semuanya. Yang baik juga banyak ya. Jadi artinya memang betul bahwa menurut analisa kenapa kok sekarang mereka diserang begitu, dijatuhkan ya. Tujuannya adalah karena motif politik ya. Karena bagi mereka Anies Baswedan itu ancaman besar. bagi mereka maka harus dijatuhkan sejatuh-jatuhnya dengan berbagai cara. Ya salah satunya dengan cara itu ya. Ya memang tidak langsung kan, tapi melalui ya tadi di awal saya katakan orang ingin menjatuhkan Islam itu kadang-kadang mencari celah-celah dengan menjatuhkan pribadi Rasulullah, kadang menjatuhkan pribadi para sahabat Nabi ya. Nah, itu Pak nggih. Kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.